Shalom adik-adik, shalom papa mama. Ketemu lagi sama Kak Sandi. Nah, Kak Sandi punya kabar gembira untuk adik-adik semua. Mulai minggu depan, tanggal 14 November, adik-adik yang kelas 4, 5, dan kelas 6, adik-adik sudah bisa beribadah onsite di gedung gereja jam 9 pagi. Nah, bagaimana cara daftarnya? Adik-adik bisa langsung daftar di aplikasi MyGBI MPI. Kakak tunggu ya minggu depan. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom papa mama, mbak suster, kakak sekolah minggu dan semua yang ikut ibadah online hari ini. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Adik-adik, kakak-kakak, papi mami dan semua yang ikut ibadah online hari ini udah siap buat ibadah online? Yes. Kalau udah siap, semua mainannya boleh ditaruh. Gak ada lagi yang makan, gak ada lagi yang minum. Kita mau duduk, kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita ketemu sama Tuhan Yesus, kita mau doa dulu ya. Yuk, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ikutin Kak Aca berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kalau hari ini kami boleh ibadah online lagi. Ibadah online. Tuhan, hari ini kami mau ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan datang ya. Berkati ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah siap buat beribadah sama-sama katakan amin. Semua boleh bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, amin. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Berikan kemuliaan. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day. Amen. It's a great day to praise the Lord. Kali ini dancing ya. Dancing. Dancing in the light of the Lord. Dance. Dance, 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 dance in the light. Dance. Semuanya goyang dong. Dance, 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 dance in the light. Dancing in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day. Jumping, jumping in the light. Sama-sama lompat ya. Jump, 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 jump. Amen. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping, dancing. Dance, 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 dance in the light. Dance, 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 dance in the light. Dance, 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 dance in the light. Dancing in the light. Walking. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Walking in the light of the Lord. Walking in the light of the Lord. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang percaya kalau Tuhan Yesus adalah pokok buat kita. Mari sama-sama katakan yes. Semuanya bertepuk tangan, amin. Sama-sama katakan ya.
Yes, semuanya pasti masih bersemangat nih buat ketemu sama Tuhan Yesus. Semuanya boleh duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan Yesus sebelum kita dengerin firman, amin. Boleh tutup matamu. Gak ada yang main-main lagi. Hari ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Bapa, hari ini kami mau ketemu dengan Engkau Tuhan. Sebelum Kau nyatakan isi hatimu lewat kakak yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Tuhan hadir di tempat-tempat kami ibadah hari ini ya Tuhan Yesus. Dimanapun itu Tuhan, Kau yang menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini kami minta juga Tuhan, biarlah Kau yang ubahkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Kau yang sentuh setiap hati kami Tuhan. Sehingga ketika Kau sentuh setiap hati kami boleh punya hati yang baru. Sikap hati kami boleh menjadi baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap buat menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama datang ke hadapan Tuhan.
mau dengerin firman-Mu Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan, biarlah Kau yang jamah setiap kami Tuhan Yesus. Katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup kami Tuhan Yesus menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekarang adik-adiknya sendiri yang ngomong. Katakan, Bapa. Yuk ngomong sama Tuhan Yesus. Menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan Yesus, hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau bawa setiap hati kami Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami, dan kami mau hati kami dibentuk Tuhan Yesus oleh Engkau, supaya kami boleh semakin sama seperti-Mu Tuhan. Hari ini sebelum kami dengerin firman-Mu, biarlah kami minta Tuhan, Kau yang jamah setiap kami, supaya apapun yang hari ini diberitakan oleh kakak sekolah minggu kami, itu boleh tertanam di dalam hati kami, sehingga boleh berbuah, dan buahnya boleh kami nikmati, dan banyak orang boleh nikmatin Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh duduk diam mendengar firman-Mu Tuhan. Kau yang jamah, kakak yang akan memberitakan dan menceritakan firman-Mu. Biarlah Kau yang berikan hikmat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Wow, senang sekali hari ini kakak dikasih kesempatan untuk membagikan sesuatu hal yang baru sama adik-adik. Dan kakak berharap hari ini kita bisa sama-sama belajar. Amin. Hari ini kita akan belajar dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 17 adik-adik. Apa itu? Tanah liat di tangan tukang periuk. Nah, tapi sebelum kita masuk daripada materi kita hari ini, kakak mau ulang lagi tema tahunan kita. Masih ingat nggak adik-adik? Integritas, betul sekali adik-adik. Integritas adalah apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di pikiran, terus apa yang dikatakan dan dilakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi adik-adik, pakai gerakan ya. Apa yang ada di dalam hati, di pikiran, di perkataan, dan dilakukan harus sesuai dengan
firman Tuhan. Amin adik-adik. Nah, ini adalah ayat hafalan kita minggu ini adik-adik. Dari Yehezkiel 36 ayat 26. Kakak berharap adik-adik di rumah boleh hafalin ayat ini ya. Karena akan ada sesuatu yang bagus buat adik-adik waktu adik-adik menghafalkan firman Tuhan. Apa ayatnya? Isi ayatnya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, kita akan masuk ke materi kita hari ini adik-adik. Ini gambar apa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Ini adalah tukang periuk adik-adik. Ini adalah gambar daripada periuk. Kalau adik-adik boleh lihat, periuk itu seperti bejana, guci, dan juga mungkin ada yang mangkok yang dibuat-buat dari tanah liat adik-adik. Nah, dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 17 itu dikisahkan seperti ini adik-adik. Jadi pada suatu hari Tuhan itu memerintahkan daripada Nabi Yeremia untuk pergi ke rumah si tukang periuk. Lalu pergilah Nabi Yeremia, seperti adik-adik lihat. Dia datang ke rumah si tukang periuk dan dia melihat saat itu tukang periuk sedang mengerjakan sesuatu. Dia memperhatikan adik-adik. Nabi Yeremia memperhatikan. Dia lihat si tukang periuk sedang membentuk. Adik-adik bisa lihat ya. Dia sedang membentuk. Terus lalu Nabi Yeremia melihat lagi adik-adik. Ada yang aneh ya. Coba apa yang aneh menurut adik-adik? Kakak ulangin gambarnya ya. Coba. Ini gambar sebelumnya adik-adik. Adik-adik udah memperhatikan? Dan ini setelahnya. Apa yang aneh adik-adik? Yang aneh adalah kok tanah liatnya bukannya tadi udah tinggi ya kak? Kalau adik-adik lihat, tadi perasaan udah tinggi kak. Udah ada bagian atasnya tuh kak. Kok di slide berikutnya, kok tanah liatnya cuman berbentuk kayak bongkahan biasa kak. Tidak berbentuk seperti yang awal ya. Nah, ini yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Yeremia. Perhatikanlah tukang periuk waktu dia membentuk daripada bejananya adik-adik. Dan adik-adik lihat setelah dari tanah liat yang dibentuk, dihancurkan lagi. Dan akhirnya dibentuk kembali oleh si tukang periuk. Maka adik-adik lihat menjadi sebuah bejana yang indah adik-adik. Nah hari ini adik-adik kita mau belajar sesuatu yang baru. Dari kisah si tukang periuk ini apa adik-adik? Untuk sesuatu yang baru, untuk sesuatu yang bernilai, untuk sesuatu yang berharga adik-adik. Semuanya itu butuh yang namanya proses. Kita masuk kepada poin kita yang pertama adik-adik. Yang pertama adalah selalu ada proses di dalam kehidupan. Dalam Yeremia 18 ayat 4 dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ini bicara soal apa adik-adik? Ini bicara tentang ada yang namanya proses. Kalau adik-adik lihat nih gambar yang tadi. Sebelum dia menjadi sebuah bejana yang bagus, nih adik-adik lihat ya, yang dipajangnya ini adalah bejana-bejana yang bagus nih adik-adik. Nah tapi yang sebelum-sebelumnya itu hanya bongkahan tanah adik-adik. Dan dia membentuk itu menjadi sebuah bejana yang bagus. Nah kakak mau kasih ilustrasi sama adik-adik. Oke adik-adik, pada tahu nggak mainan ini apa? Betul, ini adalah robot-robotan Gundam adik-adik. Nah kalau adik-adik lihat, wah keren ya kak. Bagus ya kak ya robotnya. Kok bisa ya kak? Nah kakak mau kasih tahu sama adik-adik. Kalau adik-adik lihatnya pasti bagus banget. Tapi ternyata adik-adik sebelum terbentuk menjadi seperti ini, adik-adik harus tahu sesuatu. Ternyata kalau adik-adik tahu, sesuatu yang bagus seperti ini adik-adik itu dimulainya dari hal yang seperti ini. Ini loh adik-adik, kelihatan gak? Hanya bongkahan kecil adik-adik. Untuk menjadi sesuatu yang indah, itu dimulainya dari bongkahan yang kecil adik-adik. Kalau adik-adik lihat ya, harus dipotong dulu, harus dijadikan satu dulu. Dan akhirnya adik-adik menjadi sebuah robot yang indah, yang bernilai adik-adik. Nah, apa sih yang mau kakak ngomong sama adik-adik? Segala sesuatu itu ada yang namanya proses adik-adik.
Bahkan kalau adik-adik di rumah pun ya, yang suka makan Indomie angkat tangannya. Kakak mau tanya, kalau adik-adik di rumah makan Indominya mentah-mentah atau dimasak dulu? Dimasak dulu kan, tapi bukannya namanya mie instan. Ada kata instan. Sekalipun adik-adik ada yang nama katanya instan, tapi itu tetap butuh yang namanya proses. Adik-adik buka dahulu mie-nya, terus adik-adik rebus, terus adik-adik campurkan dengan bumbu-bumbunya, lalu adik-adik makan. Benar nggak? Tidak ada sesuatu yang secara cepat itu menjadi baik adik-adik. Nah, kakak mau kasih tahu sama adik-adik, itu juga termasuk di dalam hidup kita adik-adik. Mungkin adik-adik terkadang mungkin suka masih marah-marah. Juga mungkin adik-adik masih suka melawan sama orang tua. Tapi kakak percaya adik-adik, waktu adik-adik mau ngambil satu keputusan untuk berubah. Dimulai dari apa? Katakan di dalam hati, aku mau berubah Tuhan. Aku mau berubah. Waktu adik-adik masuk ke tahap 2, adik-adik di dalam sebuah proses untuk perubahan. Mungkin adik-adik gagal. Tapi kakak mau berdoa sama adik-adik, kita harus masuk kembali ke dalam prosesnya adik-adik. Kenapa? Waktu kita dimarahin, waktu kita dibentuk oleh orang tua kita, waktu kita diajarin sesuatu yang baru, disitulah adik-adik kita akan menjadi sesuatu yang baru, kita akan menjadi sesuatu yang bernilai adik-adik. Mungkin adik-adik di rumah pernah kena marah kali ya, waktu adik-adik mendapatkan nilai ujian yang kecil. Ada yang pernah kena marah orang tuanya? Waktu papa marah, papa mama kasih tahu sama adik-adik untuk ayo kok dapat nilainya seperti ini, ayo belajar lagi. Jangan marah adik-adik, jangan kecewa, jangan sedih. Kakak mau tanya sama adik-adik, waktu adik-adik belajar, adik-adik menjadi pintar, yang dilihat oleh teman-temannya pintar siapa? Adiknya atau orang tuanya? Adiknya kan? Kalau misalnya waktu adik-adik belajar dan adik-adik dapat nilai yang besar, yang dipuji oleh guru-guru siapa? Adik atau orang tuanya? Pasti adiknya kan. Nah, nikmatin prosesnya adik-adik. Karena apa? Sesuatu yang adik-adik lakukan itu akan membentuk pribadi adik-adik untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, karena ada rencana Tuhan. Tuhan lebih tahu rencana terbaik untuk adik-adik. Dalam Yeremia 18 ayat 4 dikatakan gini adik-adik. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kakak mau tanya sama adik-adik, di sebelah kakak ada bangku. Kakak mau tanya adik-adik, waktu si pembuat bangku ini membuat daripada bangku ini, adik-adik tahu nggak fungsi bangku ini untuk apa? Pasti duduk kan? Tapi kadang orang pakai kursi ini untuk kayak gini, maaf ya. Salah nggak benerin lampu misalnya atau apa? Kakak mau tanya sama adik-adik, salah atau bener? Sebenarnya salah. Kenapa? Kalau adik-adik untuk menjangkau sesuatu yang tinggi ada yang namanya tangga. Tapi kalau ada kursi ini dibentuk untuk kita tuh bisa duduk adik-adik. Wow, nyaman. Nah, itulah Tuhan kita adik-adik. Sama juga seperti si tukang periuk. Sebelum dia membentuk daripada bejananya itu, kakak percaya adik-adik itu pasti di pikiran dia ada sesuatu kayak gini adik-adik. Aku mau bentuk bejana ini seperti ini. Aku mau di bagian atasnya ada lekukan. Aku mau di bagian bawahnya itu agak sedikit lebar. Pasti dia sebelum membentuk daripada sesuatu itu adik-adik, sudah ada sesuatu yang dia rencanakan. Di slide dikatakan adik-adik, dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku di sini adalah Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apa sih yang mau ayat ini katakan adik-adik? Di sini dikatakan kayak gini adik-adik, sebelum Tuhan lahirkan kita pun Tuhan sudah tahu kok bahwa Kak Jamie ini akan Tuhan mungkin ciptakan seperti ini. Dengan ukuran tinggi yang seperti ini. Dengan rupa yang seperti ini. Tuhan udah rancangin adik-adik. Segala sesuatu sudah Tuhan mengerti dan rancangan itu bukanlah rancangan kecelakaan. So adik-adik, jadi waktu sesuatu terjadi yang salah di dalam kehidupan kita, kakak berharap adik-adik kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab.
Dikatakan apa adik-adik? Bahwa Tuhan itu tahu rancangannya yang terbaik. Yang terbaik sudah Tuhan sediakan buat adik-adik. Kembali lagi tadi adik-adik ke robot ini, ke Gundam. Robot yang tadi ya adik-adik. Robot ini untuk menjadi sesuatu yang bagus pun adik-adik ada yang namanya ilustrasinya. Tidak ada sesuatu yang instan adik-adik. Kalau adik-adik lihat ada cara seperti mungkin adik-adik di rumah ada Lego. Ada cara pemasangan. Nah, apa yang mau kakak katakan sama adik-adik ini? Seperti itulah sebenarnya adik-adik, Tuhan sudah rancangkan kehidupan kita. Cuman terkadang kita tidak mengerti. Kenapa? Kalau misalnya adik-adik untuk robot ini aja adik-adik. Untuk menjadi sesuatu indah, dia ada buku petunjuknya. Sebenarnya di dalam kehidupan kita pun ada buku petunjuknya. Apa itu adik-adik? Isi dari firman Tuhan. Kalau dalam firman Tuhan adik-adik itu selalu dikatakan segala yang baik. Selalu ada cara di dalam firman Tuhan. Waktu adik-adik mentok, waktu adik-adik mengalami suatu pergumulan, tahu nggak adik-adik? Tuhan itu sebenarnya tahu nih jalannya kemana, lewat mana. Apa sih jawabannya? Lewat firman-Nya adik-adik. Waktu kita mengambil waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan dan kita mungkin membaca, merenungkan isi hatinya Tuhan. Disitulah kita tahu ternyata Tuhan ciptakan aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ternyata dikatakan adik-adik bahwa Tuhan menciptakanku untuk aku menjadi dampak bagi orang lain. Bukankah firman Tuhan berkata, jangan seorang pun merendahkan engkau karena engkau muda. Itu Tuhan katakan adik-adik. Tapi jadi apa? Jadilah teladan. Apa arti dari ayat itu adik-adik? Bahwa hidupmu penuh dengan nilai. Bahwa hidup orang yang percaya sama Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, orang yang tahu bahwa hidupku ini ada proses yang daripada Tuhan, ada rencana yang Tuhan sudah siapkan. Dia tahu bahwa hidupnya bernilai dan nilai ini harus orang banyak rasakan. Yaitu apa? Kita boleh melayani orang, kita menjadi berkat bagi adik, keluarga kita, papa mama kita, adik-adik. Nah sebentar adik-adik kita akan nonton sebuah video dan kakak berharap adik-adik boleh mengerti arti daripada video ini. Thank you. Tangan yang tidak pernah bersih, jauh dari kata halus dan lembut. Jemarinya sakit dan kadang terluka. Setiap saat tangannya akan terus bekerja. Namun di tangan inilah segumpal tanah liat dibentuknya menjadi bejana yang sangat indah. Diperlukan proses yang panjang untuk membentuk sebuah bejana. Tanahnya harus diinjak, tanah yang diinjak-injak harus dibentuknya. Dibakarnya barulah proses untuk memperindah. Seperti bejana di tangan tukang periuk, demikian setiap kita ada di tangan Tuhan. Kamu bejana yang indah di tangannya. Kamu dibentuk serupa dan segambarnya. Kamu berharga di matanya. Namun ingat, di mata Tuhan kita bukanlah beton yang kokoh. Kamu bukanlah besi yang kuat. Kita hanyalah bejana yang mudah pecah dan rusak. Karena itu kamu memerlukan tangan yang tepat untuk menjaga dan membentuk hidupmu. Berikanlah gitar di tangan yang tepat, maka kamu akan mendengar suara petikan yang indah. Berikanlah bola di kaki yang tepat, maka kamu akan melihat permainan yang memukau. Berikanlah pensil di tangan yang tepat, maka kamu akan melihat lukisan yang sangat indah. Berikanlah hidupmu di tangan yang tepat, maka kamu akan melihat keindahan terpancar dari hidupmu. Jika hari ini kamu didapati dirimu rusak, jangan putus asa. Jika hari ini usaha memperbaiki dirimu terasa gagal, berhentilah memakai kekuatanmu, karena kamu akan menuai kegagalan dan terus gagal. Ingatlah bahwa bejana tidak dapat membentuk dirinya sendiri. Untuk menjadi bejana diperlukan tangan tukang periuk untuk membentuknya. Kamu hanya memerlukan tangan yang tepat untuk memperbaiki hidupmu.
Datanglah kepada Sang Penjunan yang sesungguhnya. Dia adalah ahlinya. Ingatlah akan apa yang dikatakan firman-Nya. Bejana yang rusak tidak dibiarkannya. Bejana yang rusak tidak dibuangnya. Namun tukang periuk akan mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tidak peduli serusak apa kamu hari ini, tidak peduli sehancur apa kamu hari ini, Dia sanggup memulihkan hidupmu, sehingga kamu menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia dan dipandang layak untuk dipakai tuannya untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tetap semangat karena kamu pemenang. Oke, adik-adik udah nonton video tadi kan? Ada sebuah kesaksian sejujurnya adik-adik dari kakak pribadi. Mungkin adik-adik lihat, wah Kak Jamie melayani ya. Mungkin adik-adik sering lihat, oh Kak Jamie gimana? Mungkin kau kan nggak pernah tahu pandangan adik-adik terhadap mungkin setiap kakak-kakak yang melayani di tempat ini. Tapi kalau kakak boleh bicara adik-adik ya, bahwa kalau kakak pun bisa berdiri hari ini semuanya karena Tuhan adik-adik. Benar-benar karena Tuhan. Kenapa? Jujur dulu kakak adalah orang yang nakal. Sangat-sangat nakal adik-adik. Waktu SMA kelas 3 adik-adik, kakak pernah ribut besar dengan orang tua kakak, dengan papa kakak. Saat itu kakak marah dan akhirnya ada satu kata yang terucap dari papa kakak waktu itu. Dan itu jujur ya adik-adik, saat itu benar-benar melukai hati kakak. Apa yang dia katakan? Dia katakan kayak gini adik-adik. Pergilah kau dari rumah ini. Sudah lama aku benci dengan kau. Ada kata gini adik-adik. Sudah lama aku benci dengan kau. Kakak nggak tahu saat itu kata sudah lama itu apakah waktu kakak baru mau lahir? Apakah kakak ini adalah sesuatu yang tidak direncanakan? Atau mungkin kakak ini adalah suatu kegagalan saat itu adik-adik. Kakak nggak mengerti. Dan akhirnya kakak lulus daripada SMA dan kakak kuliah di Palembang adik-adik. Dan akhirnya kakak bertumbuh di gereja ini. Saat itu kakak cuma menjadi seorang jemaat biasa adik-adik. Kakak menjadi jemaat biasa. Ada satu momen kakak ingat banget. Ada seorang hamba Tuhan Amerika adik-adik. Saat itu dia membagikan tentang hati Bapa. Setelah dia sharing segala firman Tuhan tentang hati Bapa adik-adik. Apa yang dia lakukan adik-adik? Dia cuma menyuruh semua jemaat saat itu tutup mata. Dan saat jemaat semua tutup mata adik-adik, dia ternyata datangin satu-satu adik-adik. Dan saat itu kakak baru tahu adik-adik. Dia menghampirin belakang kakak dan dia memegang ini. Dia memegang pundak kakak waktu kakak cuma tertunduk dan diam di saat itu. Dia pegang dan dia berkata seperti ini adik. Ampuni papamu. Ampuni papamu. Banyak hal yang mungkin dia sudah lakukan. Mungkin sering sekali dia melukai hatimu. Tapi Tuhan mau katakan saat ini, ampuni papamu. Dan saat itu adik-adik kakak cuma bisa nangis. Di hadirat Tuhan kakak cuma bisa, Tuhan, sakit Tuhan, kecewa Tuhan. Kakak gak pernah mengerti tapi adik-adik. Tapi saat itu kakak mengambil sebuah keputusan. Kakak mengampuni dia. Dan adik-adik tahu gak? Prosesnya bukan sekedar mengampuni adik-adik. Hari itu adik-adik jelas banget kakak mendengar daripada telinga kakak. Dan akhirnya kakak melakukan. Kakak disuruh puasa Ester adik-adik. Apa itu puasa Ester? Kakak puasa 3 hari 3 malam adik-adik. Hanya untuk apa? Mengampuni daripada papa kakak. Dan akhirnya kakak mengambil keputusan kakak 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum adik-adik. Kakak pun gak mengerti. Kakak bisa lakukan itu. Kakak gak ngerti. Kok bisa? Kok bisa? Tapi ternyata kalau memang Tuhan sudah perintahkan, kalau memang itu rencana Tuhan dan itu proses Tuhan, gak ada yang mustahil adik-adik. Dan akhirnya adik-adik kakak mulai punya hati yang rindu untuk bisa ngobrol kembali dengan papa kakak. Dan ada satu momen adik-adik, papa kakak dadakan telepon. Halo Jem, papa kakak dari luar kota. Ini hari ini papa ke Palembang ya. Itu jujur adik, itu
sesuatu yang menurut kakak adalah miracle, mukjizat. Kenapa? Dari kakak SMA sampai kakak kuliah, kakak nggak pernah teleponan dengan papa kakak. Waktu kakak pun memerlukan, maaf ya, dana adik-adik untuk kuliah kakak nggak hubungin papa kakak, kakak hubungin mama. Tapi hari itu nggak tahu kenapa waktu kakak punya kerinduan untuk bisa ngobrol dengan papa kakak yang telepon duluan. Papa hari ini ke Palembang, katanya wah itu seneng banget. Ada satu momen bisa ngobrol kembali, ada satu momen bisa berkumpul kembali walau cuman sebentar adik-adik. Dan ternyata tahu nggak adik-adik, 1 bulan dari perjumpaan itu akhirnya kan kakak happy, kakak seneng, akhirnya ada hubungan kembali, teleponan. Tapi tahu nggak adik-adik, 1 bulan setelah itu papa kakak dipanggil Tuhan. Jujur adik-adik ya, itu adalah satu momen yang dimana mungkin bagi kakak adalah akan menjadi sebuah penyesalan yang besar di hidup kakak. Kalau kakak hidup menjadi pribadi yang lama adik-adik. Menjadi orang yang tidak mau mengampuni papa kakak. Tapi menurut kakak pribadi, 1 bulan pun yang Tuhan sudah beri untuk kakak kembali membangun hubungan dengan papa kakak. Itu adalah sesuatu yang bernilai. Itu adalah sesuatu yang berharga. Dan apa yang mau kakak katakan sama adik-adik? Engkau yang masih punya orang tua, engkau yang masih punya saudara-saudari, engkau yang masih punya sahabat. Mungkin kau marah, mungkin kau kecewa adik-adik. Mungkin engkau merasa, Tuhan aku nggak mampu kak, aku nggak mampu maafin mereka. Mereka sudah terlalu menyakitin hati aku kak. Mereka udah jahat banget sama aku kak. Ini sampai luka kak, luka ini bukan sekedar luka kak. Mungkin luka ini bisa sembuh, tapi hati aku nggak bisa sembuh kak. Tapi kakak mau katakan sama adik-adik, kalau kakak dan semua kakak-kakak yang melayani di tempat ini bisa berubah. Bagaimana dengan adik-adik? Kakak percaya adik-adik bisa berubah. Dan apa yang membuat kita berubah adik-adik? Hadirat Tuhan. Minggu lalu adik-adik, kita boleh diberkati Tuhan melalui pelayanan daripada Kak Rahel adik-adik. Dia membawakan lagu, Ku Perlu Hadiratmu Tuhan. Dan hari ini adik-adik, kakak cuma mau ajak adik-adik semuanya boleh lipat kedua tangannya, pejamkan matanya. Kita angkat pujian ini sama-sama. Dan benar-benar dari dalam hati adik-adik, kita mau katakan, Ku perlu hadiratmu, ku perlu hadiratmu. Katakan Roh Kudus-Mu, Roh Kudus-Mu bawaku lebih dekat. Roh Kudus-Mu mengalir. Adik-adik katakan, ku
adik-adik saja katakan, ku perlu hadirat-Mu. Ku perlu hadirat-Mu. ya Tuhan. Roh Kudus-Mu bawaku lebih Bawa kami lebih dekat untuk boleh mengenal-Mu. Roh Kudus-Mu mengalir dalamku. Ku menyembah-Mu. Hadirat-Mu yang mengubahkan setiap kami siang hari ini ya Tuhan. Ini setiap kami dan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di siang hari ini ya Tuhan. Bukankah firman-Mu berkata ya Tuhan, jangan seorang pun ya Tuhan boleh merendahkan kami ya Tuhan, tapi kami harus jadi teladan melalui perkataan kami ya Tuhan, melalui perbuatan kami dan tingkah laku kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak mampu ya Tuhan untuk menjadi sesuatu yang baru ya Tuhan. Karena itu kami perlu Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami perlu kehadiran-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya siang hari ini ya Tuhan, Engkau yang mengubahkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Untuk kami boleh mengerti ya Tuhan, bahwa ya Tuhan segala sesuatu ya Tuhan sudah Engkau rancangkan Tuhan. Dan rencana-Mu adalah rencana yang terbaik dan bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan Yesus. Siang hari ini kami berdoa sekali lagi ya Tuhan, ampuni setiap kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan, yang kami lakukan sengaja maupun tidak disengaja ya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan boleh tetap tinggal di dalam hati kami, mengajar kami ya Tuhan, mendidik kami ya Tuhan Yesus, untuk kami boleh kembali ya Tuhan mengenal Engkau ya Tuhan, menikmati setiap proses yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa ya Tuhan siang hari ini untuk papa, mama kami ya Tuhan, Mbak Suster yang boleh menemani kami beribadah ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami boleh saling mengasihi ya Tuhan Yesus. Kami boleh menerima kasih yang daripada Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami dan keluarga kami. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah Tuhan beri di dalam hidup kami. Dan sekali lagi ajar kami ya Tuhan. Dan kami berdoa siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yuk adik-adik, papa, mama, kakak-kakak semua kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita akan berdoa, kita akan terima doa berkat. Mari buka kedua tangan kalian, arahkan hatimu ke surga. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus. Biarlah menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai nanti Tuhan menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin, amin. Puji Tuhan, selamat siang adik-adik. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.